Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 3021. Di kamp utama kota Matahari Barat, lebih dari 800 pejuang garis keturunan duduk rapi di alun-alun. Berani dan bersemangat, tapi pusat kekuatan tentara surga satu semuanya menjauh. Orang-orang ini terlalu menakutkan, meskipun semua orang tahu bahwa mereka semua adalah penyelamat mereka. Ye Yuan, kamu cucu kura-kura. Hari ini, aku, Kaisar Azureski, pasti akan menginjak-injakmu, melakukan serangan balik dengan sempurna. Di atas kehampaan, Yang King mengayunkan tombak panjangnya, menunjuk ke arah Ye Yuan dari jauh, sangat mendominasi. Ye Yuan tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Kalau begitu, ayo kita bertanding. Apakah kamu perlu menyiapkan arai pemain yang begitu besar?" Yang King mendengus dingin dan berkata, "Itu berbeda. Aku akan mengalahkanmu di depan semua orang. Aku sudah menunggu 100 tahun untuk hari ini. Bagaimana bisa dilakukan secara sembarangan? Biarkan mereka melihat bahwa aku, Kaisar Azureski, adalah orang terkuat umat manusia di era ini." Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata tanpa daya, "Kalau begitu, langsung gunakan jurus terkuatmu. Kalau tidak, kamu tidak punya kesempatan." Yang King berkata dengan nada menghina, "Aku tahu kamu sangat kuat sekarang, tapi itu tidak berguna. Aku yang sekarang bukan lagi diriku yang dulu. Hari ini, kamu tidak punya peluang." Yang King tentu saja melihat Ye Yuan menahan serangan Qin San juga. Namun, ia menyentuh hatinya sendiri dan merasa bahwa dalam kondisi puncaknya, tidak akan sulit baginya untuk melakukannya juga. Setelah meminum pil surgawi Ye Yuan, luka-lukanya pulih dengan sangat cepat, dan lengannya yang terputus juga beregenerasi. Oleh karena itu, dia mengatur untuk bertarung dengan Ye Yuan tanpa penundaan. Selanjutnya, dia memanggil semua prajurit kota Matahari Barat. Itu demi menyaksikan kemenangannya. Sebenarnya, dia tidak perlu memanggil semua orang. Pertarungan ini memang akan menggemparkan. Bahkan Feng Xiaotian juga sangat penasaran seberapa kuat kekuatan Ye Yuan saat ini. Itu karena dia terus merasa bahwa dia tidak bisa memahami Ye Yuan dengan jelas. Dia, seorang hegemon yang agung, sebenarnya tidak bisa melihat menembus Kaisar Surga luas. Bagaimana ini tidak mengejutkannya? Adapun beberapa pusat kekuatan alam Kaisar, mereka hampir semuanya telah tiba. Tidak diragukan lagi, kedua orang ini adalah eksistensi paling menonjol di antara pusat kekuatan alam Kaisar pada generasi saat ini. Pertarungan mereka juga menentukan siapa yang memiliki gelar terkuat. Mustahil pertempuran ini tidak menarik perhatian bahkan jika mereka tidak menginginkannya. Menurut kalian siapa yang lebih kuat, Kaisar Azureski atau Ye Yuan? Apakah ini masih perlu dikatakan? Tentu saja, itu Kaisar Azureski. Dalam beberapa tahun terakhir, berapa banyak kaisar surga luas yang mati di tangannya. Bahkan tidak bisa dihitungkan. Metode Ye Yuan sangat aneh, tapi kekuatannya kemungkinan besar kalah dengan Yang King. Itu benar. Saat itu, Ye Yuan bisa melompati dunia untuk mengalahkan Yang King. Tapi sekarang, dia pasti tidak bisa melakukannya. Kaisar Azureski saat ini dikenal sebagai hegemon Bufan berikutnya, kekuatan tempurnya menyapu seluruh kaisar surga luas. Ye Yuan hanyalah kaisar surga luas tingkat rendah. Bahkan jika dia bisa melompati dunia untuk bertarung, mustahil untuk menjadi lawannya juga. Meskipun Kaisar Azureski kuat, dia terlalu suka postur tubuh. Dia selalu memandang Ye Yuan sebagai saingan terbesarnya. Kali ini, dia akhirnya bisa mendapatkan keinginannya. Terkait laga ini, sebagian besar masyarakat masih belum merasa optimis. Itu karena, selama beberapa tahun terakhir, reputasi Yang King yang menakjubkan terlalu tinggi. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia selalu bisa mengalahkan lawannya. Bakat Ye Yuan tentu saja sudah tidak diragukan lagi. Tapi, masih lebih mudah bagi orang untuk mempercayai hal-hal yang ada di hadapan mereka. Di tengah kerumunan, Qin San berkata dengan tatapan menghina, Seorang pria yang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Apakah dia mengira Yang King masih menjadi Yang King sebelumnya? Dia tidak menyukai kedua orang ini, tetapi dia juga mengakui bahwa Yang King sangat kuat. Sangat kuat. Ye Yuan, perhatikan baik-baik. Langkah ini adalah langkah terkuat yang dipahami kursi ini beberapa tahun ini. Tidak ada seorang pun yang selamat dalam gerakan ini. Hati-hati. Tiba-tiba, Yang King membuang pandangan kurang ajar itu.
Lapisan aura destruktif muncul di ujung tombak. Dia tidak pernah meremehkan Ye Yuan sebelumnya. Memang benar, meskipun Ye Yuan 2 tingkat lebih rendah darinya. Jika Ye Yuan berkata demikian, dia secara alami memiliki kepercayaan. Tapi Yang King juga memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Saat ini dia sudah sangat berbeda. Alasan mengapa dia ingin mempublikasikan pertarungannya kepada publik juga berasal dari kepercayaan yang kuat ini. Merasakan aura destruktif ini, mata Ye Yuan pun berbinar. Sangat kuat, itu tombak pemusnahan segudang dao. Aku tidak menyangka Kaisar Azureski benar-benar langsung melepaskan jurus terkuatnya. Di bawah gerakan ini, tidak pernah ada seorang pun yang selamat di antara para ahli Kaisar Surga Luas. Bukankah dia takut membunuh Ye Yuan dalam satu gerakan? Aku pikir mereka hanya berdebat, aku tidak menyangka ini benar-benar nyata. Dengan ini, Ye Yuan dalam masalah. Feng Xiaotian juga tampak terkejut. Dia tidak menyangka Yang King benar-benar langsung menggunakan gerakan membunuhnya. Langkah ini dipahami oleh Yang King dalam pertempuran. Bisa dikatakan itu adalah pencapaian besar yang mengumpulkan dao tombak dan dao kehancuran. Bahkan dia juga mengeluhkan inferioritasnya sendiri dalam hal kekuasaan. Saat itu, Hegemon Bufan telah mengatakan sebelumnya bahwa gerakan ini menunjukkan tanda-tanda melampaui dirinya. Tepat setelah kejadian itulah Yang King diperlakukan sebagai penerus Hegemon Bufan. Statusnya tidak ada bandingannya selama beberapa waktu. Semua orang tidak menyangka bahwa Yang King benar-benar melancarkan gerakan membunuh terhadap teman baiknya. Yang King berteriak dengan keras, tombaknya merobek langit. Di bawah tombak, banyak sekali dao yang dimusnahkan. Aturan dao besar di sekelilingnya telah sepenuhnya dilenyapkan. Alam Kaisar Surga Luas tidak mampu memobilisasi peraturan sama sekali dalam gerakan ini. Langkah ini benar-benar hebat hingga ekstrim. Ye Yuan menyeringai dan berkata, aku tidak menyangka kamu menjadi lebih kuat. Jika aku tidak menemukan peluang keberuntungan baru-baru ini, aku tidak akan menjadi tandinganmu. Yang King, perhatikan pukulanku. Tidak ada kekuatan yang terlalu mencolok di tubuhnya. 4 garis keturunan roh sejati meletus dengan kekuatan penuh. Sebuah tinju langsung mengenainya. Pukulan ini membawa aura sakral yang tiada taraf. Dia tidak perlu memobilisasi aturan langit dan bumi sama sekali. Aturan lahir dengan sendirinya. Itu hanya untuk melihat Ye Yuan mengepalkan tangannya. Aura destruktif itu segera hancur. Yang King memuntahkan seteguk besar darah sambil batuk, sosoknya terbang seperti bola meriam. Satu pukulan mengalahkan Yang King. Bagaimana ini mungkin? Pupil Qin San mengerut, dan dia berteriak kaget. Bagaimana ini mungkin? Itu adalah kekuatan suci. Feng Xiaotian berkata dengan heran. Seluruh kota matahari barat langsung meledak. Pertarungan ini terlalu cepat berakhir. Mereka mengira ini pasti akan menjadi pertempuran besar yang mengejutkan. Namun siapa sangka hasilnya begitu cepat. Ye Yuan hanya menggunakan satu pukulan dan mengalahkan Kaisar Azureski, yang tak terkalahkan di hati mereka. Tidak mungkin kan? Kaisar Azureski sangat lemah. Bukan karena Kaisar Azureski lemah. Itu karena Ye Yuan terlalu kuat. Tidak tega melihatnya secara langsung. Yang King datang dengan arai pemain yang begitu hebat. Pada akhirnya, dia bahkan tidak berhasil melewati pukulannya. Mereka teman yang baik. Ini juga membantu Ye Yuan mencapai reputasi yang menakjubkan. Ye Yuan tetaplah Ye Yuan yang tak terkalahkan. Pada suatu waktu, Ye Yuan identik dengan tak terkalahkan di peringkat yang sama. Hanya saja seiring dengan kepergiannya, istilah ini digantikan oleh Yang King. Tapi, dengan pertarungan hari ini, Ye Yuan mengambil kembali gelar ini lagi. Apa yang menjadi miliknya pada akhirnya menjadi miliknya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin aku tidak bisa menerima pukulanmu? Ini tidak masuk akal. Ini tidak masuk akal. Yang King langsung bergegas ke depan Ye Yuan dan menunjuk hidungnya sambil berkata dengan bingung. Selama bertahun-tahun, kepercayaan diri tak terkalahkan yang dia bangun hancur pada saat ini. Bukan karena dia tidak memikirkan kegagalan sebelumnya. Hanya saja dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dikalahkan secara menyeluruh, bahkan tidak mampu menerima satu pukulan dari Ye Yuan. Terlebih lagi, dia tahu bahwa pukulan Ye Yuan tidak memiliki teknik bela diri sama sekali. Dia baru saja meletus dengan kekuatan garis keturunan dan melancarkan pukulan yang sangat biasa. Ye Yuan tersenyum dan berkata, pukulan ini tidak sederhana. Yang King, kamu tidak kalah secara tidak adil. Saudara Ye telah memahami kekuatan suci. Feng Xiaotian datang dan menjelaskan.
Pupil mata Yang King mengerut, dan dia berteriak kaget sambil berkata, kekuatan suci. Bukankah itu kekuatan yang hanya bisa dimanfaatkan oleh pusat kekuatan keabadian agung? Bahkan hegemon Bufan juga tidak bisa melakukannya. Bagaimana orang ini bisa melakukannya? Feng Xiaotian tidak menjawab. Dia menunggu Ye Yuan menjelaskannya. Ye Yuan juga tidak menyembunyikannya, menceritakan mutasi dari 4 garis keturunan roh sejati yang menyatu, membuat semua orang tercengang saat mendengarkan. Orang ini juga terlalu luar biasa kan? Mengabaikan hal-hal lain, hanya 1 dari 4 esensi darah garis keturunan roh sejati yang agung bukanlah yang bisa diperoleh rata-rata orang. Dasar brengsek, tidak ada keadilan lagi. Yang King berkata dengan penuh kebencian. Hehehe, aku sudah mengatakannya sejak lama, kamu bukan tandingan kakak Ye Yuan, tapi kamu menolak untuk percaya. Sekarang, kamu mengangkat batu untuk meremukkan kakimu sendiri kan? Jing Fei berkata sambil mengejek. Yang King mendengus dingin dan berkata, terus kenapa? Suatu hari, aku akan menginjak-injaknya. Aku, hegemon Azureski, tak terkalahkan. Ye Yuan mengangguk dan berkata, kamu memang telah banyak berubah beberapa tahun ini. Hanya berdasarkan tombak ini, kamu tidak lebih buruk dari Zuo Bufan. Zuo Bufan, yang juga merupakan Bufan Aliansi Surga 1, pemimpin baru Aliansi Surga 1, satu-satunya hegemon tertinggi di surga lengkap giok cerah besar. Dan Zuo Bufan ini adalah pusat kekuatan yang keluar dari benua hujan cerah saat itu. Ye Yuan baru saja pergi selama lebih dari 100 tahun, tetapi dalam 100 tahun ini, surga lengkap giok cerah besar mengalami transformasi total. Wang Zuo dari ras darah menerobos ke hegemon tertinggi, menerobos penghalang surga absolut. Dewa ilahi surga 1 memimpin Cloud Mound dan para hegemoni lainnya bertarung sampai mati dengan ras darah, dan akhirnya mati. Awalnya, surga 1 telah mencapai ujung jalan. Tepat pada saat ini, Zuo Bufan muncul, memisahkan jalan hidup dan mati dengan pedang, menerobos beberapa alam berturut-turut, langsung menyeberang dari alam asal ke hegemon tertinggi. Pada saat kritis, Zuo Bufan tiba, bertarung sampai mati dengan Wang Zuo, dan melukai Wang Zuo dengan 1 pedang. Begitulah cara mereka memperoleh kelonggaran hukuman pemusnahan bagi surga 1. Kalau tidak, bahkan jika Ye Yuan membawa orang kembali, apa yang akan dia lihat juga adalah surga lengkap giok cerah besar yang hancur hingga rata. Zuo Bufan awalnya adalah tujuan yang dikejar Ye Yuan. Tetapi setelah tiba di surga 1, dia belum pernah mendengar tentang Zuo Bufan, dan lambat laun dia juga melupakannya. Baru ketika Ye Yuan kembali kali ini dia mendengar bahwa ternyata Zuo Bufan sudah lama keluar dari penghalang surga mutlak sendirian dengan membawa pedang. Adapun bagaimana dia bisa bertahan hidup di wilayah ras darah, tidak ada yang tahu. Semua orang hanya tahu bahwa ketika penghalang surga absolut ditembus, Zuo Bufan kembali sendirian dengan membawa pedang lagi. Pada saat itu, dia sudah menjadi ahli alam asal yang perkasa, orang nomor 1 di bawah hegemon. Tapi, sebelum mencapai hegemon, semuanya hanya omong kosong. Pertempuran 100 alam hegemon, dia hanyalah seekor semut. Tak seorang pun menduga bahwa sama seperti semua orang berpikir bahwa situasi aliansi surga 1 tidak bisa diselamatkan, Zuo Bufan menerobos beberapa alam berturut-turut di tengah pertempuran, langsung mencapai hegemon tertinggi, menulis sebuah legenda yang akan diwariskan dari generasi ke generasi. Awalnya, orang-orang terbaik di generasi ini adalah kakak magang tertua Feng Xiaotian dan Ye Yuan, Li Clearcloth. Namun, dengan munculnya Zuo Bufan, dia menekan cahaya semua orang. Tapi tidak ada yang tidak yakin. Dengan jatuhnya Dewa Ilahi, Zuo Bufan menjadi pemimpin baru surga 1. Perubahan yang sangat besar, Ye Yuan juga menghela nafas tanpa henti ketika mendengarnya. 100 tahun dengan tergesa-gesa, sungguh, lautan berubah menjadi ladang murbei dan ladang murbei menjadi lautan. Namun, Ye Yuan juga penasaran sebelumnya, mengapa Zuo Bufan yang sangat ajaib ini menghilang ke dalam kerumunan. Baru sekarang dia tahu bahwa orang ini pada akhirnya bukanlah orang biasa. Namun, Ye Yuan melihat bayangan Zuo Bufan dari tombak Yang King. Dominasi semacam itu tentang siapa lagi yang bisa melakukannya selain aku sama sekali tidak berada di bawah Zuo Bufan. Dipuji oleh Ye Yuan, Yang King memutar matanya dan berkata, "Cih, maksudmu, hegemon Bufan dan aku lebih rendah darimu? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Aku, hegemon Azureski, tidak akan menyerah. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, aku akan menginjak-injakmu." Ye Yuan tersenyum dan tidak berbicara. Yang King, orang ini,
benar-benar memiliki potensi untuk menjadi pusat kekuatan. Ye Yuan tahu bahwa dia telah mempersiapkan waktu lama untuk pertempuran hari ini. Jika itu orang lain, pukulan dari pertarungan ini pasti akan sangat besar. Tapi, dia tidak mengalami demoralisasi dan masih penuh semangat juang. Sambil berbicara dan tertawa, sesosok tubuh terbang dari cakrawala, jatuh ke kota matahari barat. Pupil Feng Xiaotian mengerut, dan dia berkata, ini hegemon Clear Cloud. Tidak baik, memang ada yang tidak beres di hegemon Bufan di sana. Ekspresi Ye Yuan juga berubah drastis karena dia menyadari bahwa orang yang jatuh ke kota matahari barat adalah kakak tertuanya, Li Clear Cloud. Dia saat ini seharusnya bersama guru Cloud Moon dan hegemon Bufan, menahan hegemon ras darah. Tapi, situasi di depan matanya ini, sesuatu pasti telah terjadi di hegemon Bufan di sana. Sekelompok orang bergegas dan menemukan bahwa Li Clear Cloud sudah hampir mati. Kakak tertua, Li Clear Cloud nyaris tidak berhasil membuka kedua matanya. Melihat bahwa itu adalah Ye Yuan, sedikit kegembiraan muncul di matanya. Adik kecil, senang kau kembali. Bagus, kamu kembali. Feng Xiaotian berkata dengan suara serius, Saudara Clear Cloud, apa yang terjadi? Kenapa kamu terluka sampai seperti ini? Nafas Li Clear Cloud lemah saat dia berkata, Hegemon, Blutski, berhasil menerobos. Pupil Feng Xiaotian mengerut dan dia berteriak kaget, apa katamu? Hegemon Blutski dia, menerobos ke hegemon tertinggi. Li Clear Cloud menganggukkan kepalanya dengan lemah dan berkata, dia bergandengan tangan dengan Wang Zuo, hegemon Bufan, terluka. Guru, berjuang sampai mati untuk mengantarku keluar, agar aku mengirim pesan dan membiarkan kalian semua, menyerah pada surga lengkap giok cerah besar. Semua orang yang hadir gemetar. Li Clear Cloud berbicara sebentar-sebentar, tapi mereka semua mengerti. Ras darah melahirkan hegemon tertinggi lainnya. Dengan bergabungnya dua hegemon tertinggi, situasi pertempuran di garis depan tidak optimis. Hegemon Cloud Moon mereka semua terjerumus ke dalam krisis besar. Bahkan Li Clear Cloud juga mengalami luka serius. Bahaya dari situasi pertempuran bisa dilihat. Terlebih lagi, berita yang dibawa kembali oleh Li Clear Cloud sebenarnya adalah untuk mengevakuasi surga lengkap giok cerah besar. Ini menunjukkan bahwa para hegemon di depan sudah kehilangan semua harapan. Bahkan Zuo Bufan, pusat kekuatan yang tiada taranya ini, tidak mampu mengatasi gelombang pasang yang mengamuk juga. Aura keputusasaan menyebar di hati setiap orang. Setelah sekian lama, Feng Xiaotian menghela nafas dan berkata, Saudara Ye, ayo, pergi. Ye Yuan mengangguk dan berkata, Zhao Yue, Saudara Feng, ayo pergi. Pergi selamatkan guru. Zhao Yue meraung marah dan tiba di sebelah Ye Yuan. Feng Xiaotian menganggukkan kepalanya. Namun segera, dia bereaksi dan berkata dengan hampa, apa katamu? Tatapan Ye Yuan tegas saat dia berkata, aku berkata, ayo selamatkan guru Cloud Moon dan Zuo Bufan. Feng Xiaotian tersenyum pahit dan berkata, Ye Yuan, aku mengerti perasaanmu. Tapi tidak ada harapan. Dua hegemon tertinggi, kita, tidak punya harapan sama sekali. Dia benar-benar kehilangan harapan. Seorang hegemon tertinggi, mereka masih bisa melawan. Tapi, dua hegemon tertinggi. Lebih jauh lagi, bahkan Blutski, hegemon asal spasial ini, mereka benar-benar tidak punya harapan lagi. Ini pasti sangat tragis di masa depan. Kalau tidak, hegemon Bufan tidak akan menyuruh Li Clear Cloud kembali mengirim pesan. Ye Yuan mengabaikan Feng Xiaotian dan berkata dengan dingin, menghitung waktu, mereka seharusnya sudah sampai. Feng Xiaotian kembali terdiam dan berkata, sampai. Siapa yang sampai? Ye Yuan, saya benar-benar mengerti perasaan Anda, tapi, percuma siapapun yang datang. Sebelum suaranya pudar, ada getaran di ruang hampa. Satu aura yang luar biasa kuat setelah yang lain muncul. Nak, kamu, seorang kaisar surga luas, memanggil kursi ini ke sana kemari, menyebabkan kursi ini melintasi beberapa bidang. Sungguh luar biasa wajahmu. Long Jian, yang mengenakan jubah biru, melangkah keluar dari langit, auranya yang luar biasa membubung ke langit. Bersama dia juga ada 3 hegemon ras naga. Salah satunya adalah Long Ran. Hegemon tertinggi ras naga. Feng Xiaotian berteriak kaget dan memandang ke arah Ye Yuan dengan tidak percaya. Ras naga, itu benar-benar ras tertinggi di bidang 33 surga. Ras ini sangat angkuh dan tidak mau memberikan muka kepada siapapun sama sekali. Tapi kalau dilihat dari kata-kata Long Jian, hubungannya dengan Ye Yuan tidaklah dangkal.
Ye Yuan tersenyum dan berkata sambil mengatupkan tangan, sulit bagi senior Long Jian. Di masa depan, jika Ye Yuan punya petunjuk, aku akan menjadi orang pertama yang membantu senior. Long Jian berkata dengan nada menghina, membuat janji kosong, menurutmu apakah kursi ini adalah anak berusia 3 tahun? Pada saat ini, beberapa tokoh lagi keluar. Mereka adalah beberapa wanita. Seorang wanita dengan kecantikan tak tertandingi di depan memandang Ye Yuan dengan ekspresi kebencian dan berkata, kamu biasanya memberiku sikap dingin. Ketika situasinya menjadi kritis, kamu bahkan menyuruh wanita muda ini berkeliling. Apakah wanita muda ini berhutang budi padamu? Wanita ini tepatnya adalah Feng Qingxuan. Ada juga Luan Qinghe yang ikut bersamanya. Pupil Feng Xiaotian mengerut. Itu adalah hegemon tertinggi lainnya. Hegemon tertinggi klan burung Vermilion. Hanya untuk mendengar Luan Qinghe berkata, nak, jangan lupakan janjimu. Kamu berhutang budi pada klan burung Vermilionku. Ye Yuan tersenyum dan berkata, senior, yakinlah. Feng Qingxuan dan Ye ini adalah teman baik. Selama Ye ini berhasil, aku pasti akan membantunya. Luan Qinghe mengangguk sedikit dan berhenti berbicara. Kekosongan bergetar, dan beberapa sosok keluar. Angka-angka ini agak ilusi. Sekali melihat dan Feng Xiaotian menyadari bahwa itu adalah ras jiwa. Namun yang datang adalah hegemon Cloud Neon dan hegemon abadi dari klan jiwa Nirvanic. Hegemon abadi datang sendiri. Ada juga seorang pria parubaya yang Ye Yuan tidak kenali. Tapi dia melihat sekilas identitas klan jiwa Qi pihak lain. Pusat kekuatan klan jiwa Qi ini juga merupakan hegemon puncak. Sepertinya dua klan Qi dan klan Nirvanic telah mengubur kapaknya. Namun, Ye Yuan tidak menyangka bahwa hegemon jiwa surgawi benar-benar akan mengirim seseorang kemari. Dengan kedatangan senior abadi secara langsung, Ye Yuan diliputi oleh bantuan yang tidak terduga. Ye Yuan berkata pada hegemon abadi dengan tangan terkepal. Hegemon abadi melambaikan tangannya dan berkata, aku mendengar bahwa ada peluang untuk bertarung dengan batu darah kekacauan kali ini. Itu sebabnya aku datang. Ye Yuan tersenyum dan tidak membantah. Dia mengerti bahwa abadi membalas budinya. Tidak peduli apa, dialah yang menyelamatkan klan jiwa Nirvanic dan juga menyelamatkannya, hegemon abadi. Dia memberi hormat pada hegemon klan jiwa Qi dan berkata, terima kasih banyak kepada senior karena telah membantu. Pria parubaya itu melambaikan tangannya dan berkata, kursi ini adalah niat jiwa. Tuan jiwa surgawi ingin aku memberitahumu bahwa dia mengingat dendamnya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kalau begitu, Ye ini secara pribadi akan berkunjung dan meminta hukuman di lain hari. Jiwa surgawi adalah pria yang sombong namun jujur dan terus terang. Dia secara alami tidak bisa mengesampingkan egonya. Namun, hegemon niat jiwa ini datang, itu sudah menjelaskan semuanya. Feng Xiaotian sudah tidak dapat berbicara. Dia tidak berani membayangkan betapa terkejutnya hatinya saat ini. Hanya dalam waktu singkat, 9 hegemon datang. Terlebih lagi, ini semua bukanlah hegemon biasa. Masing-masing aura mereka sangat kuat. Setidaknya mereka juga berada di level puncak hegemon. Terutama Long Jian, Luan Qinghe, dan hegemon abadi, mereka adalah hegemon tertinggi yang bonafit. Ditambah Zhao Yue, yang kekuatan tempurnya mendekati hegemon tertinggi, itu setara dengan mereka yang memiliki 4 hegemon tertinggi. Barisan ini sungguh mewah hingga ekstrim. Kita harus tahu, meskipun itu adalah ras jiwa, mereka hanya memiliki 2 hegemon tertinggi juga. Apa yang dilakukan Ye Yuan selama 100 tahun ini? Begitu banyak peluang besar yang benar-benar turun ke surga lengkap giok cerah besar untuknya, seorang kaisar surga luas yang kecil. Jika bukan karena melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati juga. Bukan karena Ye Yuan adalah seorang utusan tetapi dia bisa merasakan bahwa batu darah kekacauan telah menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, kekuatan ras darah pasti akan menjadi lebih kuat. Ye Yuan khawatir. Jadi dia meminta Long Jian untuk pergi ke klan burung Vermilion dan surga kehampaan melebihi keseimbangan untuk mengundang hegemon ini mengambil tindakan. Sebenarnya, dia hanya meminjam beberapa alam hegemon dan tidak mengundang Luan Qinghe dan hegemon abadi. Dia tidak menyangka mereka akan datang sendiri. Hasil ini juga melebihi ekspektasinya. Tapi, kalau dilihat sekarang, secara alami semakin kuat semakin baik. Yang Qing, Jingfei, Kuning Besar, dan yang lainnya sudah lama tercengang karena takjub dan bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Aura alam hegemon ini terlalu kuat.
Kita harus tahu bahwa pusat kekuatan surga lengkap giok cerah besar ini belum pernah melihat hegemon tertinggi sebelumnya. Qin San tiba-tiba merasa hidup ini kurang menyenangkan. Apakah semudah itu berteman dengan hegemon tertinggi? Bepergian selama lebih dari 100 tahun, itu hanyalah satu jentikan jari bagi pusat kekuatan seperti mereka. Namun Ye Yuan tidak hanya mampu mengejarnya dalam beberapa tahun terakhir, dia juga membawa begitu banyak alam hegemon sekaligus. Hidup ini sangat tidak menarik. Ye Yuan, ini, Feng Xiaotian benar-benar tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Alam hegemon, meskipun itu adalah alam hegemon yang paling biasa, mereka jauh dari keramaian di surga lengkap giok cerah besar. Tapi dia merasa dirinya sangat tidak berarti sekarang. Ye Yuan mengetahui keterkejutannya dan berkata sambil tersenyum, "Senior, ini saudara dekatku, Hegemon Battlesky. Beberapa ribu tahun ini, dia selalu berjuang melawan ras darah. Dia adalah kakak laki-laki yang sangat aku hargai. Jadi, itu saudara Battlesky. Setelah menyelesaikan bencana ras darah, kamu bisa datang ke klan nagaku jika kamu punya waktu luang," sapa Long Jian sambil tersenyum. Feng Xiaotian diliputi oleh bantuan yang tidak terduga. "Saudara Battlesky," Luan Qinghe juga menyapanya. "Saudara Battlesky, kamu juga bisa datang ke klan jiwa Kiku saat kamu senggang," kata Hegemon niat jiwa. Feng Xiaotian menjawab satu persatu, merasa sangat tersanjung. Meskipun dia tahu bahwa orang-orang ini semua melihat wajah Ye Yuan, itu sebabnya mereka menyapanya seperti ini. Hegemon sangat kuat, tapi dia bukanlah siapa-siapa di hadapan kelompok kuat ini. Baiklah, karena semuanya sudah ada di sini, jangan tunda lagi. Ras darah dan hegemon surga satu saat ini sedang bertarung sengit. Para senior, tolong bantu. Ye Yuan berkata kepada semua orang dengan tangan terkepal. "Biarkan saudara Battlesky yang memimpin. Kamu tetap di belakang," kata Long Jian. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku bisa merasakan klon batu darah kekacauan akan segera terbentuk. Jika aku tidak ada, kalian semua mungkin tidak akan bisa mengatasinya." Kata-kata ini cukup arogan, tapi ekspresi Long Jian dan yang lainnya berubah suram. Klon batu darah kekacauan yang muncul, itu pastilah penguasa alam keabadian agung. Mereka semua, orang-orang ini, benar-benar tidak dapat mengatasinya. Long Jian mengerutkan kening dan berkata, "Dia sudah muncul. Apa yang bisa kamu lakukan, seorang kaisar surga luas yang sangat kecil?" Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Aku punya beberapa cara. Mungkin itu akan memberikan efek yang mengejutkan." Long Jian mengangkat alisnya dan berkata sambil mengangguk, "Baiklah, ayo pergi." Oleh karena itu, lebih dari 10 pusat kekuatan alam hegemon membawa Ye Yuan dan merobek langit. Kamp utama kota matahari barat sunyi senyap. Setelah sekian lama, Yang King tiba-tiba berkata kepada Qin San, "Kamu bilang Ye Yuan adalah pengkhianat." Qin San tersedak ketika mendengar itu, hampir menamparkan dirinya sendiri. Dia berkata dengan wajah muram, "Omong kosong. Plus kapan aku bilang begitu? Yang King, jangan berpikir kamu bisa mengarang rumor di mana-mana karena kamu kuat. Pengkhianat, kamu pasti bercanda. Jika dia benar-benar pengkhianat, bawalah beberapa orang ini ke sini dan dia bisa menyapu bersih seluruh aliansi surga satu." Di atas kehampaan, niat pedang saling bersilangan. Zuo Bufan, satu orang dan satu pedang, tampak seperti pohon pinus di langit dan bumi, berdiri dengan bangga. Namun, dia bukanlah pohon pinus. Wang Zuo dan Blutsky, dua hegemon tertinggi bergandengan tangan, dia berada di bawah terlalu banyak tekanan. Terutama Blutsky, dia menguatkan daunnya dengan kekuatan asal spasial. Kekuatan tempurnya sangat luar biasa. Bahkan jika pedang Zuo Bufan mampu menghancurkan benteng manapun, sulit untuk melakukan apapun padanya juga. Di bawah kolaborasi kedua orang, kekalahannya tampaknya sudah pasti. Setelah pertarungan sengit, Blutsky akhirnya berhasil menembus dunia pedang Zuo Bufan, kekuatan asal menghantam tubuhnya dengan keras. Zuo Bufan mengerang tertahan, sosoknya terbang mundur. Bagaimana mungkin Wang Zuo rela melepaskan kesempatan ini? Cahaya darah bersinar terang, langsung mengejarnya. Cahaya pedang yang mengejutkan muncul secara aneh dari tubuh Zuo Bufan, langsung menghantam tubuh Wang Zuo. Tubuh Wang Zuo langsung terlempar menjadi awan kabut darah. Tapi segera, dia memadatkan sosoknya lagi, menatap Zuo Bufan dengan tatapan waspada. Orang ini terlalu merepotkan. Ada ratusan juta manusia yang mengolah pedang Dao, tapi tidak ada yang bisa mencapai levelnya.
Niat pedang murni hingga ekstrim semacam ini membuat kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Zuo Bufan, kamu tidak punya peluang. Teruslah berjuang dan kamu akan mati. Wang Zuo berkata dengan suara serius. Wang Zuo, kamu tidak perlu menyia-nyiakan usahamu lagi. Pertama-tama seseorang harus mengolah hati ketika mengolah pedang. Tidak peduli betapa manisnya kata-katamu, lupakan saja tentang goyahnya hati pedangku. Bagi seorang pria, kematian hanyalah kematian. Ketakutan apa yang dimiliki oleh kami, para kultivator? Zuo Bufan berkata dengan dingin. Sebenarnya, setelah pertempuran hebat berulang kali, Zuo Bufan sudah terluka parah. Namun kekuatan tempurnya tidak berkurang banyak. Wang Zuo dan Blutsky juga sangat mengkhawatirkannya, ingin menggunakan kata-kata untuk menghasutnya agar pergi. Tapi Zuo Bufan tidak tergerak sama sekali. Di sisi lain, Hegemon Cloudmount dan Hegemon Black Sun juga sudah terjerumus ke dalam situasi putus asa. Keduanya dikepung oleh 7 Hegemon Puncak. Sebenarnya keduanya sudah lama menjadi anak panah di penghujung penerbangannya. Saat ini, mereka hanya mengandalkan kemauan untuk bertarung. Pak Tua Black Sun, kita telah bertarung selama bertahun-tahun. Aku tidak menyangka kita akan mati bersama hari ini. Sungguh sial, Hegemon Cloudmount berkata dengan tidak senang. Hegemon Black Sun hampir memuntahkan seteguk darah lama dan berkata dengan raungan marah, sialan kamu, Cloudmount. Kamu sudah tua, mulutmu benar-benar bau. Cloudmount tertawa keras dan berkata, Pak Tua Black Sun, apakah kamu punya permintaan terakhir? Black Sun berkata, tidak ada keinginan terakhir. Hanya saja, ketika dihadapkan pada kematian yang akan segera terjadi, aku agak merindukan wanita itu ketika aku berada di alam bawah. Aku akhirnya bisa bertemu kembali dengannya. Cloudmount tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, satukan kembali kepalamu. Kamu sudah hidup entah berapa tahun. Wanita itu sudah lama memasuki samsara. Tanpa diduga, Black Sun tidak membantah dan bertanya, bagaimana denganmu, orang tua? Cloudmount terkekeh dan berkata, tidak ada keinginan terakhir. Hanya sedikit penyesalan karena aku tidak bisa melihat hari ketika murid kecilku mencapai puncak. Cih, masih memikirkan bocah itu. Aku berani menjamin bahwa anak itu pasti sudah dikendalikan oleh batu darah kekacauan. Menyerahlah. Black Sun berkata dengan pasti. Persetan dengan omong kosongmu. Cloudmount tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat, tapi dia tiba-tiba menghela nafas lagi dan berkata, kabut tua Black Sun, sudah waktunya. Black Sun menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, sudah waktunya. Terus berlarut-larut, dan kita bahkan tidak akan punya modal untuk melakukan perlawanan putus asa lagi. Di belakang dua orang Cloudmount dan Black Sun, pintu kehidupan abadi muncul. Setelah itu, kekuatan hidup kedua orang itu menghilang dengan cepat, namun aura mereka meningkat dengan cepat. Mereka mempersembahkan kekuatan hidup untuk mendapatkan kekuatan hidup yang kekal. Semuanya, hati-hati. Setelah kekuatan hidup mereka habis, mereka akan mati. Di pihak ras darah, Hegemon King Yao memperingatkan. Pergilah sendiri, sempurnakan untukku. Dalam kehampaan, Cloudmount secara langsung mewujudkan sebuah tangan besar dan menyempurnakan ras darah Hegemon menjadi kabut darah. Namun sayangnya, pihak lain tidak mati. Dia pulih kembali dengan sangat cepat. Mencapai ranah ini, ingin membunuh Hegemon ras darah sangatlah sulit. Kekuatan Black Sun pun meroket, langsung menghancurkan Hegemon ras darah. Namun sayangnya, itu sia-sia. Jauh dari sana, ketika Zuo Bufan merasakan aura di sini, ekspresinya meredup dan dia berteriak, selamat jalan, dua senior. Zuo ini akan menyusul setelahnya. Cloudmount tertawa keras dan berkata, Hegemon Bufan, bisa mengenalmu di kehidupan ini. Aku, Cloudmount, memiliki kekayaan 3 masa kehidupan. Kami berdua, orang tua, akan menunggumu di jalan. Juga, semuanya, kita berdua orang tua akan bergerak dulu. Suasana khusyuk dan menggemparkan langsung menyebar di medan perang. Semua orang tahu bahwa ini telah mencapai momen hidup dan mati. Pertarungan ini terlalu sulit. Mereka memang lelah juga. Meskipun bertarung dengan ras darah menjerumuskan orang-orang ke dalam kesengsaraan dan penderitaan, yang paling melelahkan dan berat sebenarnya adalah mereka, alam Hegemon ini. Ini karena mereka memikul terlalu banyak hal. Sayangnya, pada akhirnya langkah terakhir masih gagal. Dua senior, hati-hati. Kami akan menyusul setelahnya. Dua senior telah bekerja keras. Dua orang di Cloudmount memiliki aura yang melonjak, masing-masing menemukan targetnya dan menyerang dengan ganas. Dalam sekejap, Hegemon itu tidak dapat bertahan lagi.
Namun aura mereka juga melemah. Meskipun metode yang menyalakan kekuatan hidup seseorang dapat ditukar dengan kekuatan serangan yang kuat, kerusakan pada tubuhnya sendiri tidak dapat diubah. Hegemon King Yao memanfaatkan kelemahan Cloudmon dan menyerang secara diam-diam dari samping, langsung menghancurkan separuh tubuhnya. Aura Hegemon Cloudmon lemah, dan dia hampir tidak punya kekuatan untuk melawan lagi. Pada akhirnya, aku gagal menjatuhkan siapapun. Sungguh memalukan. Sambil menghela nafas dalam hatinya, dia melihat Hegemon King Yao menyerang sekali lagi. Kali ini, dia tidak bisa bergerak lagi. Kematian akan datang secara langsung. Pada saat hidup dan mati, tubuh Hegemon King Yao terbang seperti bola meriam. Pupil mata Cloudmon mengerut. Apa yang sedang terjadi? Namun tak lama kemudian, dia melihat sebuah bayangan meluncur melewatinya, menyerbu ke arah Hegemon King Yao. Angka itu sangat mengamuk. Pada saat yang sama, sosok yang sangat familiar meraih tubuh cacatnya, kedua matanya merah darah. Zhao Yue, robeklah benda sialan itu untukku. Ye Yuan menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya untuk melolong. Zhao Yue sepertinya merasakan kemarahan Ye Yuan, dia, yang awalnya galak, menjadi semakin ganas. Dia benar-benar mencabik-cabik King Yao. Aura kuat satu demi satu tiba-tiba turun. Pupil mata Wang Zuo mengerut dan dia berteriak kaget, klan naga. Klan burung vermilion, ras jiwa, ini, bagaimana ini mungkin? Itu hanya untuk melihat Long Jian, Luan Qinghe, dan Abadi, tiga hegemon tertinggi, langsung bergabung dalam pertarungan, langsung membentuk serangan menjepit terhadap Wang Zuo dan Blutsky. Ketiga orang ini adalah veteran hegemon tertinggi, kekuatan mereka tak terduga. Kekuatan tempur mereka jauh lebih kuat daripada Wang Zuo dan Blutsky, dua pemula ini. Zuo Bufan juga melihat pemandangan ini dengan keterkejutan yang luar biasa. Pemandangan ini benar-benar tentara surgawi yang turun dari surga. Siapa yang mengira bahwa tiga hegemon tertinggi benar-benar akan turun di surga lengkap giok cerah besar untuk membantu mereka melawan ras darah. Hal semacam ini, dia bahkan tidak berani memikirkannya. Tapi itu benar-benar terjadi. Hahaha, Hegemon Cloudmon tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia bahagia, dia sungguh sangat senang. Saat dia melihat Ye Yuan, dia merasa tidak ada penyesalan lagi dalam hidup ini. 10 hegemon besar turun, situasi pertempuran langsung berbalik. Kekuatan ini sungguh terlalu kuat. Di bawah serangan menjepit Long Jian, Luan Qinghe, dan hegemon abadi, Wang Zuo dan hegemon Blutsky langsung ditekan. Saat tatapan Wang Zuo melihat sekilas Ye Yuan yang sedang memeluk Cloudmon, pupil matanya mengerut. Ye Yuan, mengapa orang ini muncul di sini? Mungkinkah pusat kekuatan tertinggi ini benar-benar dibawa olehnya? Pemikiran ini sangat mengejutkan. Anak ini. Saat itu, anak inilah yang menghancurkan lorong spasial kursi ini. Ada juga hegemon Blutsky yang juga terkejut. Dia mengenali Ye Yuan, saat itu, dia mengira itu adalah hegemon asal spasial di seberang lorong. Namun baru kemudian dia mengetahui bahwa itu hanyalah surga berdaulat suci yang sangat kecil, itu saja. Seorang hegemon sebenarnya kalah dari surga penguasa suci. Blutsky hampir pingsan karena marah. Sebuah pedang merobek udara, sangat menakjubkan, menghantam Wang Zuo dengan ketepatan yang tak tertandingi. Wang Zuo langsung hancur berkeping-keping oleh pedang Zuo Bufan. Mata ketiga hegemon tertinggi berbinar, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lagi ke arah Zuo Bufan. Jelas sekali, tidak satu pun dari mereka yang menyangka bahwa surga lengkap giok cerah besar benar-benar memiliki seorang kultivator pedang yang menakjubkan. Terima kasih banyak kepada semua orang yang telah membantu, aku masih bisa bertarung. Tinggalkan satu orang untuk membantuku. Kalian pergi dan bantu sisanya. Zuo Bufan memegang pedangnya sambil berdiri. Meski terluka parah, hal itu tidak mempengaruhi kekeras-kepalaannya sedikitpun. Meskipun 10 hegemon besar turun, ada terlalu banyak hegemon ras darah. Itu beberapa kali lipat dari aliansi surga 1. Kalau tidak, pertarungan ini juga tidak akan sesulit ini. Maksud Zuo Bufan sangat jelas, bunuh hegemon lainnya terlebih dahulu. Long Jian langsung menentukan situasi medan perang dan berkata sambil mengangguk, Luan Qinghe, Abadi, kalian berdua pergi, serahkan tempat ini kepada kami. Kedua orang itu tentu saja tidak keberatan, mengangguk sedikit dan segera pergi. Dengan dua hegemon agung bergabung dalam pertarungan, situasi pertempuran di sekitarnya seketika mengalami pembalikan. Awalnya, hegemon surga 1 menjadi lebih sedikit saat mereka bertarung.
Tidak banyak yang tersisa. Sekitar 60 hingga 70 hegemon mengepung 10 hegemon yang tersisa di surga 1. Dapat dikatakan bahwa hasilnya sudah pasti. Tapi, dengan bergabungnya hegemon tertinggi dan sekelompok hegemon puncak, kekuatan tempurnya bisa dibayangkan. Lusinan hegemon didorong mundur berulang kali. Zhao Yue, bunuh untukku. Bunuh sampai dia tidak bisa hidup kembali. Kedua mata Ye Yuan berwarna merah darah. Raungannya terdengar jelas di seluruh medan perang. Kemarahannya saat ini bisa dilihat. Cloud Neon menjaga sayapnya, tetap waspada terhadap serangan diam-diam orang lain. Zhao Yue mengabaikan yang lain juga, hanya fokus pada hegemon King Yao dan menyerang dengan heboh. Hegemon King Yao juga merupakan hegemon puncak, kekuatannya sangat hebat. Namun, di bawah serangan mengamuk Zhao Yue, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Kekuatan tempur Zhao Yue sudah mendekati hegemon tertinggi. Hegemon puncak biasa bukanlah tandingannya sama sekali. Apalagi dia saat ini sedang dalam keadaan gila-gilaan. King Yao menjadi gila, sialan, Cloud Moon tidak dipukuli olehku sendiri. Untuk apa kamu terpaku padaku? Cloud Moon dan Black Sun sangat kuat. Dia baru berhasil setelah 7 hegemon besar bergabung untuk menyerang juga. Lebih jauh lagi, bahkan dalam situasi di mana kekuatan hidup Cloud Moon hampir habis. Tapi adegan ini secara kebetulan dilihat oleh Ye Yuan. Kemudian King Yao mengalami tragedi. Dia memahami bahwa selain Zhao Yue ini, kekuatan hegemon puncak lainnya juga seperti itu. Ingin membunuh seseorang dengan peringkat yang sama dalam waktu singkat sangatlah mustahil. Tapi kekuatan Zhao Yue terlalu kuat. Guru, murid ini datang terlambat. Mata Ye Yuan sedikit merah. Dia telah mengalami banyak hal menyedihkan dalam hidup ini, tapi dia hampir tidak pernah menitikkan air mata sebelumnya. Tapi Cloud Moon benar-benar mencurahkan seluruh cinta dan perhatiannya pada Ye Yuan. Dia bahkan tidak berusaha berselisih dengan aliansi surga 1 demi dia. Oleh karena itu, ketika dia melihat adegan King Yao menyelinap menyerang Cloud Moon, seluruh dirinya menjadi sangat marah. Tidak terlambat, tidak terlambat. Tepat waktu. Hahaha, kursi ini belum mati. Apa yang kamu tangisi? Cloud Moon berkata sambil tertawa. Ye Yuan tidak berbicara. Cloud Moon tidak akan mati, tetapi pengeluaran kekuatan hidupnya terlalu besar. Selain itu, dia terluka parah. Di masa depan, dia akan setara dengan orang cacat. Cedera ini sangat sulit diperbaiki oleh Ye Yuan bahkan jika Ye Yuan mencapai tingkat mekarnya segudang bunga hanya dengan satu pikiran. Cedera Cloud Moon dan Black Sun merupakan pertukaran dengan Dao Surgawi, menggunakan nyawa mereka untuk bertukar kekuatan. Kecuali Ye Yuan bisa menentang surga untuk mengubah nasibnya, jika tidak, Cloud Moon akan hampir sama dengan zombie hidup. Bagi seorang hegemon puncak yang memiliki status dan kekuatan tertinggi, ini lebih buruk daripada membunuhnya. Tapi Cloud Moon tidak peduli sama sekali. Dia sangat senang saat melihat Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, hahaha, aku benar-benar tidak menyangka bahwa hanya dalam 100 tahun yang singkat, kamu benar-benar bisa mencapai prestasi seperti itu. Layak menjadi muridku, Cloud Moon ini. Hei kabut tua Black Sun, apakah kamu sangat iri saat ini? Hahaha, bagaimana tamparan wajah murid bungsuku sekarang, benar-benar sesuai dengan gaya gurunya kan? Cloud Moon tertawa sangat gembira. Di sisi lain, hegemon Black Sun jauh lebih menderita. Tidak ada yang peduli padanya sama sekali. Dia terjatuh ke tanah dan tidak bisa bergerak sama sekali. Terlebih lagi, yang terpenting adalah dia ditampar lagi. Sebelumnya, dia masih mengatakan dengan sungguh-sungguh bahwa Ye Yuan dikendalikan oleh batu darah kekacauan. Tapi dalam sekejap mata, Ye Yuan membawa sekelompok besar ahli, turun dari langit seperti prajurit surgawi, mengatasi gelombang pasang yang mengamuk. Karmanya benar-benar instan. Dikendalikan secara alami menjadi omong kosong. Dengan kondisi surga 1 saat ini, selama Ye Yuan memandangnya dengan acuh tak acuh, maka tidak perlu mengadakan pertunjukan besar sama sekali. Apalagi tanpa adanya ras darah, jika Ye Yuan membawa kekuatan ini, itu sudah cukup untuk menyapu seluruh surga lengkap giok cerah besar juga. Cepat mundur, kembali ke kuil Dewa Darah. Teriak Wang Zuo, langsung berlari dengan liar. Bahkan jika itu hanya 2 orang Long Jian dan Zuo Bufan, dia dan Blutsky juga tidak cocok. Dia tahu bahwa pertempuran ini telah kalah total. Kekuatan yang dibawa Ye Yuan ini sungguh merusak. Untuk terus berjuang, semua orang akan mati di sini. Di bawah perintah Wang Zuo, puluhan hegemon berbalik dan berlari. Meskipun orang-orang yang dibawa Ye Yuan kuat,
mereka tidak mampu menghentikan begitu banyak orang untuk melarikan diri juga. Namun, Luan Qinghe dan dua orang abadi membunuh dengan liar sepanjang jalan, memusnahkan lebih dari 10 hegemon ras darah. Itu juga karena kemampuan kebangkitan ras darah terlalu kuat. Sudah sangat sulit untuk mendapatkan hasil pertempuran ini. Tentu saja yang paling tragis adalah Qing Yao. Dia menempelkan Zhao Yue padanya, tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Kecepatan dan kekuatan tempur Zhao Yue semuanya berada di atasnya. Brengsek, aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Lalu dia diledakkan oleh Zhao Yue. Dibunuh lebih dari 20 kali berturut-turut, Qing Yao akhirnya tidak dapat bangkit kembali dan mati total. Guru, aku akan membunuh Wang Zuo anjing tua itu untuk membalaskan dendammu. Ye Yuan berkata dengan suara dingin. Guru mempercayaimu. Selama bertahun-tahun, guru juga lelah. Kali ini, senang sekali aku bisa istirahat. Klutmon berkata sambil tersenyum. Ekspresi Ye Yuan meredup. Dia tahu bahwa Klutmon sedang menghiburnya. Namun, dia tidak berdaya untuk melakukan apapun saat ini. Tak lama kemudian, kelompok alam hegemon kembali. Longjian berkata, kedua hegemon tertinggi itu terluka parah oleh kami dan menggunakan metode spasial untuk melarikan diri. Setelah membunuh lebih dari 10 alam hegemon, sisanya melarikan diri. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Semua hegemon surga satu sangat terkejut, termasuk Klutmon. Hegemon tertinggi ras naga ini benar-benar mendengarkan perintah Ye Yuan. Benar, ini bukan diskusi tapi menunggu perintah Ye Yuan. Di kuil Dewa Darah, sekelompok hegemon ras darah memasang ekspresi serius. Tak seorang pun menyangka bahwa pertempuran genosida yang seharusnya sudah direncanakan ternyata gagal. Blood Promise, apakah kamu babi? Kekalahan yang sangat besar, kamu sebenarnya tidak melaporkan beritanya. Wang Zuo tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya, langsung melampiaskan amarahnya pada Blood Promise. Blood Promise terlihat polos dan tersenyum pahit. Tuan Wang Zuo, aku juga tidak tahu kalau Ye Yuan bisa membawa begitu banyak pusat kekuatan kembali. Ketika dia kembali, hanya ada monster itu di sekitarnya. Kamu masih berpikir bahwa kamu benar. Wang Zuo bangkit dan hendak bergerak. Blood Promise segera layu. Ketika Bloodski melihat suasananya sedikit aneh, dia berbicara, baiklah. Saudara Wang Zuo, Blood Promise juga tidak melakukannya dengan sengaja. Batu induk akan segera terbentuk. Itu hal terpenting saat ini. Masalah mendesak yang kita hadapi adalah mempertahankan kuil Dewa Darah. Ye Yuan membawa begitu banyak ahli kembali. Dia pasti akan menyerang kuil Dewa Darah. Wang Zuo menganggukkan kepalanya, lalu melepaskannya. Dia mendengus dingin dan berkata, Ye Yuan, bajingan ini benar-benar bertahan tanpa henti. Jika bukan karena dia, kita akan menyatukan surga lengkap giok cerah besar 100 tahun yang lalu, dan batu induknya juga sudah lama terbentuk. Sialnya, setelah batu induknya muncul, kursi ini pasti akan menghancurkan tulangnya menjadi debu. Wang Zuo sangat membenci Ye Yuan. Sejak Ye Yuan mendarat di surga satu benua, dia telah merusak rencana kemenangannya yang entah berapa kali. Kali ini, dia bahkan membawa sejumlah besar alam hegemon, menyebabkan krisis besar bagi mereka. Tapi, jika batu induknya tidak muncul, dia benar-benar tidak bisa melakukan apapun pada Ye Yuan. Sebelum suaranya memudar, kuil Dewa Darah bergetar hebat. Seluruh ruangan secara langsung memiliki lubang besar yang meledak. Lebih dari 20 alam hegemon turun ke ruang kuil Dewa Darah. Tanah suci ini adalah rahasia yang dijaga ketat, tapi Ye Yuan sangat akrab dengan tempat ini. Menemukannya secara alami semudah meniup debu. Dia membiarkan Zhou Pinespring membawa Klutmon dan beberapa hegemon lainnya yang terluka parah kembali ke kota Matahari Barat terlebih dahulu, dan dia membawa Longjian dan yang lainnya dan langsung menyerbu ke kuil Dewa Darah. Persetan denganmu, Ye Yuan. Wang Zuo akhirnya tidak bisa menahan sumpah serapah. Dia bahkan belum menarik napas, dan Ye Yuan sudah membawa orang-orang dan bergegas. Lebih dari 20 alam hegemon turun, ia segera bertarung hingga langit dan bumi meredup. Pertarungan di alam hegemon jarang melibatkan orang biasa. Namun pertarungan ini adalah pertempuran genosida. Tentu saja mereka tidak mempunyai keraguan lagi. Sebelumnya, Zuo Bufan dan mereka semua melancarkan pertempuran besar hidup dan mati untuk memblokir hegemon ras darah juga. Wang Zuo membawa sekelompok hegemon dan terbang ke udara. Ketika dia melihat Ye Yuan, dia tidak bisa menahan diri untuk melepaskan semburan pelecehan. Dia berkata, penyabot kecil Ye Yuan,
kursi ini tidak bisa hidup berdampingan di bawah langit yang sama denganmu. Hari ini, kursi ini akan mencabik-cabikmu. Ye Yuan tersenyum ringan dan berkata, "Jangan, Tuan Wang Zuo. Aku adalah putra Dewa Darah yang kamu pilih secara pribadi. Tidak baik bagimu melakukan ini kan?" Wang Zuo hampir memuntahkan seteguk darah lama dan berteriak dengan marah, "Bagus kepalamu. Semuanya, perhatikan perintahku. Bunuh penjahat kecil ini bagaimanapun caranya." Fokus ancaman ditarik secara maksimal. Dalam sekejap, puluhan hegemon menyerbu masuk seperti segerombolan lebah. Keributan itu mengejutkan langit. Sudut mulut Long Jian bergerak sedikit, dan dia berkata tanpa berkata-kata, "Betapa kejinya orang ini. Mereka sama sekali mengabaikan korban jiwa." Mulut Luan Qinghe melengkung, dan dia berkata, "Anak laki-laki ini bisa menarik fokus ancaman secara alami. Apakah kamu lupa berapa banyak pusat kekuatan yang diprovokasi orang ini di Sungai Abadi?" Long Jian tersenyum pahit dan berkata, "Sungguh, begitu bekas luka sembuh, rasa sakitnya akan terlupakan. Aku hampir lupa tentang ini." Bocah ini bahkan memanggil pusat kekuatan keabadian agung saat itu. Dia, hegemon tertinggi ini, hampir berlutut di hadapan dua pusat kekuatan keabadian agung pada saat itu. Jika bukan karena kembalinya Mitian, masalah itu tidak akan terselesaikan. Feng Xiaotian mencibir dan berkata, "Orang ini juga tidak melakukan apapun. Dia hanya berlari ke arah ras darah dan berputar satu putaran, menjadi putra Dewa Darah yang ditunjuk oleh Wang Zuo, menipu sumber darah batu darah kekacauan, membunuh banyak junior jenius dari ras darah, dan kemudian sepenuhnya memusnahkan ratusan ribu elit ras darah. Sekarang, dia membawa semua yang mulia dan membawa kita menuju kuil Dewa Darah." Wang Zuo tentu saja ingin menelannya hidup-hidup. Sekelompok hegemon saling bertukar pandang dan menatap Ye Yuan dengan sangat terkejut. Anak ini benar-benar bisa menimbulkan masalah. Namun, ras darah bersekongkol melawan seluruh langit. Bahkan ras naga pun tidak bisa lepas dari kemalangan juga. Namun, mereka berkali-kali menderita kerugian di tangan Kaisar Surga Luas yang sangat kecil. Harus diakui, Ye Yuan adalah pembawa kutukan ras darah. Ye Yuan acuh tak acuh dan berkata kepada Zuo Bufan sambil tersenyum, "Saudara Zuo, di antara alam hegemon yang hadir, hanya dalam hal kekuatan ofensif, kamu adalah orang nomor satu yang pantas. Oleh karena itu, aku harus mengandalkanmu." Zuo Bufan melirik Ye Yuan dengan penuh arti dan berkata sambil mengangguk, "Yakinlah, bahkan jika aku mati, aku akan menyelesaikan misinya juga." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Masih ada pertengkaran antara kamu dan aku. Kamu tidak boleh mati." Semua orang tidak bisa berkata-kata lagi. "Kamu, Kaisar Surga Luas yang lemah, berbicara tentang bertarung dengan hegemon tertinggi, sungguh tidak takut lidahmu terkilir karena berbicara besar." Namun di luar dugaan, Zuo Bufan hanya tersenyum tipis dan berkata, "Oke, aku akan menunggumu." Jelas dia mengakui pernyataan Ye Yuan. Entah kenapa, pertama kali dia melihat Ye Yuan, dia merasa seperti saingan yang ditakdirkan. Mencapai tingkat alamnya, setiap gerakan dan tindakan setara dengan Dao Surgawi. Nasib seperti ini, hanya dia sendiri yang bisa merasakannya secara mendalam juga. Sama seperti Yang King yang mengejar Ye Yuan dengan putus asa, tujuan yang selama ini dikejar Ye Yuan adalah Zuo Bufan. Dia sudah tahu bahwa dia dan Ye Yuan sama-sama berasal dari benua hujan cerah. Selain itu, mereka berdua adalah pendaki dari alam bawah. Beberapa hal tidak dapat dihindari. Selesai berkata, sosok Zuo Bufan berangsur-angsur menghilang dari pasukan hegemon. Lebih dari 50 hegemon menyerbu masuk seperti segerombolan lebah hanya demi membunuh Ye Yuan. Arai pemain seperti ini, meskipun mereka semua adalah Long Jian, mereka juga berada di bawah tekanan yang besar. Bagaimanapun, alam hegemon bukanlah semut. Bahkan jika itu adalah alam hegemon yang paling biasa, mereka juga merupakan eksistensi tertinggi di dunia ini. Tidak seperti pertempuran lainnya, tujuan Wang Zuo dan yang lainnya sangat jelas. Itu untuk membunuh Ye Yuan. "Bunuh!" Long Jian berteriak keras, sosoknya langsung berubah menjadi naga sejati. Luan Qinghe juga tidak berani membuang waktu, juga berubah menjadi King Luan. Dua garis keturunan roh sejati melepaskan kekuatan tempur penuh mereka pada saat ini. Menghadapi pertempuran yang mengerikan ini, Ye Yuan berdiri dengan bangga di langit, ekspresinya tidak berubah. Zhao Yue berjaga di sampingnya, membantunya memblokir gempa susulan dari pertempuran hegemon. Dia sengaja berdiri di sini untuk menjadi sasaran,
untuk menarik perhatian Wang Zuo, menciptakan celah bagi Zuo Bufan. Ini adalah strategi pertempuran yang Ye Yuan rencanakan sebelum datang ke sini. Zuo Bufan hanya memiliki satu misi, yaitu menghabisi batu darah kekacauan. Hegemon ras darah sepertinya sudah gila. Mereka menyerang barisan dengan heboh. Bahkan jika mereka menghadapi hegemon tertinggi, mereka juga tidak takut. Dalam sekejap, ras darah memiliki lebih dari 10 hegemon yang hancur berkeping-keping. Namun mereka segera bangkit kembali dan terus menyerang. Wang Zuo dan Blutsky dua orang memimpin dan meledak dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka sudah memasuki keadaan hiruk-pikuk, hanya demi membunuh Ye Yuan. Akhirnya, di bawah serangan hiruk-pikuk lebih dari 50 hegemon, barisan di pihak Ye Yuan memiliki celah yang terbuka. Kedua mata Wang Zuo berbinar dan dia tertawa terbahak-bahak sambil berkata, "Ye Yuan, kali ini, aku lihat apakah kamu masih belum mati." Brengsek, Long Jian diam-diam mengutuk dan bergegas tanpa mempedulikan apapun. Secercah cahaya berdarah melintasi langit, terbang langsung menuju Ye Yuan. Zhao Yue berubah menjadi sambaran petir dan bertemu dengan cahaya berdarah ini. Ini adalah instingnya. Untuk melindungi Ye Yuan, dia tidak akan menyia-nyiakan usahanya. Kekuatan tempur Zhao Yue mendekati hegemon tertinggi, namun dia belum mencapainya ketika semua sudah dikatakan dan dilakukan. Yang terdengar hanya suara dentuman keras. Zhao Yue langsung terlempar ke udara. Namun, target Wang Zuo sejak awal bukanlah Ye Yuan melainkan Zhao Yue. Seberapa besarkah kekuatan serangan habis-habisan hegemon tertinggi? Gempa susulan yang mengerikan terjadi, menyapu ke arah Ye Yuan dengan cepat. Segera, itu benar-benar menelannya. Ye Yuan, mata Long Jian dan yang lainnya menjadi merah darah. Mereka semua tidak menyangka bahwa kebencian ras darah terhadap Ye Yuan begitu besar. Untuk membunuh Ye Yuan, 7 hegemon mati dalam gelombang ini. Ini berarti menukar banyak nyawa dengan satu kehidupan. 7 hegemon agung, kekuatan mengerikan macam apa ini? Itu digunakan untuk menukar nyawa kaisar surga luas begitu saja. Terlihat betapa gilanya sekelompok pria ini. Long Jian dan yang lainnya terkejut. Hahaha, bocah yang penuh kebencian ini akhirnya mati. Akhirnya mati, kata Wang Zuo sambil tertawa liar. Dengan kematian Ye Yuan, dia sangat bahagia sampai dia terbang. Jika bukan karena bocah ini, bagaimana bisa memusnahkan surga lengkap giok cerah besar bisa begitu merepotkan. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh merangkak keluar dari kehampaan. Siapa lagi kalau bukan Ye Yuan? Hanya saja Ye Yuan saat ini tampak seperti ditarik keluar dari genangan darah, terlihat sangat menakutkan. Dia memanfaatkan aturan tata ruang dan menyelamatkan nyawanya sendiri dengan bahaya yang tak tertandingi tetapi terluka parah. Ye Yuan mengacungkan jarinya ke arah Wang Zuo, memperlihatkan sederet gigi putih mutiara, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Wang Zuo sangat senang ya. Setelah berkali-kali bertengkar denganmu, baru kali ini tindakanmu lumayan. Namun sayangnya, hal itu meleset hanya sedikit. Datang lagi." Senyuman di tatapan Wang Zuo tiba-tiba berhenti. Gempa susulan yang begitu kuat bahkan cukup untuk membunuh Kaisar Surga Sakra. Anak ini sebenarnya tidak mati. Itu aturan tata ruang. Dia memahami kemampuan ilahi, kata Blutsky. Dia adalah hegemon asal spasial. Dia yang paling sensitif terhadap spasial. Ketika Ye Yuan merangkak keluar, dia dengan jelas merasakan gelombang kemampuan ilahi dan dia tidak bisa menahan perasaan terkejut di dalam hatinya. Kemampuan ilahi setidaknya hanya dimiliki oleh pusat kekuatan asal. Tapi Ye Yuan hanyalah kaisar surga luas dan dia benar-benar memahami kemampuan ilahi. Pupil mata Wang Zuo mengerut, dan dia berkata dengan heran, kemampuan ilahi. Bahkan Long Jian juga berkata dengan kaget, bocah ini. Hegemon abadi berkata, anak ini memiliki banyak sekali benih asal di tubuhnya, ditambah pemahamannya tentang jalur spasial sangat dalam. Memahami kemampuan ilahi juga tidak aneh. Cloud Neon melirik abadi dan berkata, Tuan abadi, Anda menjadi penunggu benteng saja. Abadi melotot padanya dan berkata, tidak ada yang akan memperlakukanmu sebagai orang bisu jika kamu tidak berbicara. Menggabungkan 4 garis keturunan roh sejati, memahami kekuatan suci, dan juga memahami esensi ilahi kekacauan, dia tampaknya telah mengambil jalan tol ketika harus memahami aturan. Tepat sebelum kembali ke surga lengkap giok cerah besar, dia memahami kemampuan ilahi, 8 pelarian kutub langit spasial. Dengan mengandalkan gerakan inilah dia bisa lolos hidup-hidup dari bawah tangan Wang Zuo. Dengan raungan marah,
Zhao Yue kembali ke sisi Ye Yuan lagi. Menolak secara paksa pukulan dari Wang Zuo, dia juga berlumuran darah. Namun, dia tidak punya niat sedikit pun untuk mundur. Long Jian dan yang lainnya juga mengambil kesempatan ini untuk menutup barisan lagi, tidak memberi Wang Zuo kesempatan sedikit pun. Tepat pada saat ini, suatu kelainan tiba-tiba terjadi. Sinar cahaya berdarah satu demi satu, melesat keluar dari kehampaan, menerangi seluruh langit seperti matahari terbenam berwarna darah. Aura yang kuat langsung menyelimuti seluruh kuil Dewa Darah. Seluruh ruang kuil Dewa Darah mulai runtuh. Itu karena wilayah ruang ini tidak mampu menahan kekuatan batu darah kekacauan yang muncul. Bisa dilihat betapa kuatnya kekuatan ini. Wang Zuo, Blutsky, dan hegemon ras darah lainnya, semuanya memperlihatkan ekspresi sangat gembira. Hahaha, Ye Yuan bocah, kamu membawa begitu banyak ahli. Pada akhirnya sia-sia juga, batu induknya akan segera terbentuk. Saat itu, kalian semua harus mati. Semua harus mati. Sorot mata Wang Zuo penuh dengan panas yang membara. Bahkan jika dia telah mencapai hegemon tertinggi, kepatuhannya pada batu induk tidak akan berubah sedikit pun. Blutsky berkata dengan gelisah, sudah berapa tahun? Momen ini akhirnya tiba, batu induk terbentuk, momen di mana ras darahku akan menyatukan seluruh langit dan segudang dunia, telah tiba. Kami menyambut kelahiran batu induk. Pada saat ini, hegemon ras darah sebenarnya mengabaikan para ahli di sekitar mereka, dan sujud dengan penuh kesalehan satu demi satu. Ketika Long Jian dan yang lainnya melihat gelombang kekuatan yang luar biasa ini, ekspresi mereka masing-masing berubah drastis. Perasaan seperti ini seperti kehancuran di hari kiamat. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ye Yuan satu persatu. Sangat kuat, tekanan ini sama sekali tidak berada di bawah leluhur Mitian. Ye Yuan, apakah ini benar-benar berhasil? Long Jian berkata dengan suara serius. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu. Wajah kelompok hegemon tertunduk, ingin menamparkan anak ini sampai mati dengan sebuah tamparan. Balasan ini sepenuhnya tidak bertanggung jawab. Kamu benar-benar menipu begitu banyak pusat kekuatan. Pada akhirnya, kematian akan datang ke depan pintu kami. Ye Yuan berkata dengan dingin, beberapa dari kalian, berhentilah menipu diri sendiri dan juga orang lain. Dengan munculnya batu darah kekacauan, apakah kalian semua berpikir bahwa kalian bisa menjauhi konspirasi ini? Dia memiliki 33 klon, semuanya di alam keabadian agung. Klon benua yang lebih tinggi telah lama lahir, dengan kekuatan mereka yang tak terduga. Setelah 33 klon menggabungkan tubuh, kalian semua bisa membayangkan betapa kuatnya dia. Mungkin, dia akan membuka pintu kehidupan kekal dalam sekali jalan. Semua hegemon berhenti bicara. Perang ras yang melanda seluruh langit ini bahkan lebih brutal daripada perang istana ilahi labirin saat itu. Seperti yang Ye Yuan katakan, tidak ada satupun dari mereka yang bisa lepas dari masalah ini. Ini menyelamatkan surga lengkap giok cerah besar dan juga penebusan diri mereka sendiri. Aku tidak tahu tentang benua lainnya, tapi klon surga lengkap giok cerah besar ini mungkin satu-satunya kesempatan kita. Selama kita melukainya dengan serius, batu darah kekacauan tidak akan mampu mencapai penyelesaian yang sempurna, dan mungkin tidak akan mudah baginya untuk membuka pintu kehidupan kekal lagi. Ye Yuan melanjutkan. Hahaha, tanpa malu-malu menyombongkan penjahat kecil. Kaisar surga luas juga ingin berurusan dengan batu induknya. Ye Yuan, jangan lupa, kamu menipu kekuatan asal batu induk dan bahkan berkomplot melawannya. Dia ingat skor ini, setelah dia lahir, itu akan menjadi tanggal kematianmu. Di atas langit dan di bawah tanah, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kata Wang Zuo sambil tertawa liar. Tidak ada yang memperhatikannya. Long Jian berkata dengan suara serius, nak, seberapa besar kepercayaan diri yang kamu miliki? Ye Yuan memikirkannya dan berkata, 10%. Wajah Long Jian dan yang lainnya langsung menjadi hitam lagi. Hanya 10%, ini juga terlalu rendah kan? Long Jian berkata dengan kesal. Menurutmu siapa orang ini? Orang ini adalah eksistensi yang akan menyapu seluruh langit. Aku hanya kaisar surga luas yang kecil, sudah sangat mengesankan bisa memiliki kepercayaan diri 10%, oke. Jika kalian mampu, seberapa besar kepercayaan diri yang kalian miliki? Ye Yuan juga mengatakan hal yang sama dengan kesal. Long Jian sangat tercekik oleh Ye Yuan. Bisa dibilang, dia benar-benar tidak punya solusi sama sekali. Tekanan yang sangat menakutkan, dia tidak bisa mendekat sama sekali.
Meskipun pusat kekuatan keabadian agung juga merupakan hegemon, mereka ada di level lain. Itu adalah alam ketiadaan yang tidak dapat dijelaskan. Tapi tidak diragukan lagi, masing-masing tokoh dikdaya keabadian agung sangatlah kuat. Dalam kehampaan, Zuo Bufan memandangi jantung berwarna darah di kejauhan dan terdiam. Tiba-tiba, dia duduk bersila, tubuhnya memancarkan pedang yang mengejutkan. Niat pedang semakin kuat dan kuat. Jika seseorang ada di sini, mereka pasti akan kesurupan, seolah-olah hanya pedang ini yang tersisa di langit dan bumi ini. Di sekelilingnya, warna darah tidak terbatas, tapi itu tidak mempengaruhi Zuo Bufan. Dia mengumpulkan momentum. Dalam pertarungan sengit dengan Wang Zuo, tentu saja mustahil bagi pihak lain untuk memberinya kesempatan untuk mendapatkan momentum. Tapi, begitu Zuo Bufan selesai mengumpulkan momentum, kekuatan ofensifnya akan mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Tapi saat ini, Zuo Bufan agak linglung. Lawannya terlalu kuat. Namun, di luar dugaan, batu darah kekacauan tidak menyerangnya. Jelas, semua fokus pihak lain adalah untuk menerobos. Keluar dari pengasingan bukanlah hal yang mudah bagi batu darah kekacauan juga. Tiba-tiba, lapisan luar jantung itu mulai retak. Aura menakjubkan keluar dari hati. Merasakan aura ini, niat pedang Zuo Bufan menjadi lamban juga. Sangat kuat. Apakah aku benar-benar mampu mengalahkan orang ini? Jejak keraguan sebenarnya muncul di hati Zuo Bufan. Kekuatan ini terlalu kuat. Kenapa ada anak nakal di sekitar sini? Apakah kamu di sini untuk berurusan denganku? Tidak tahu sejak kapan batu induk kekacauan sudah terbangun. Zuo Bufan mengabaikannya dan terus mengumpulkan momentum. Hahaha, niat pedang yang kuat, memang cukup mampu. Namun leluhur ini telah lahir. Sedikit kekuatanmu tidak cukup. Batu induk kekacauan berlanjut. Zuo Bufan masih mengabaikan batu induk kekacauan. Dia tahu bahwa kekuatannya tidak mencukupi, tetapi sejak dia datang, dia tidak pernah berpikir untuk mundur. Keberanian sejati bukanlah tentang memiliki keberanian untuk melakukan apapun, namun melakukan hal tersebut meskipun seseorang dengan jelas mengetahui bahwa hal tersebut tidak mungkin. Aura menakjubkan muncul dari batu darah kekacauan. Hati Zuo Bufan menegang. Batu darah kekacauan akan segera lahir. Namun saat ini, aura batu darah kekacauan sangat tidak stabil. Zuo Bufan tiba-tiba membuka matanya dan berteriak dengan marah, sekaranglah waktunya. Seolah pikirannya semakin lincah seiring datangnya keberuntungan, Zuo Bufan segera menyadari bahwa kesempatan telah tiba. Niat pedang yang kuat yang membuat orang merasa sesak napas tiba-tiba meletus. Dalam sekejap, niat pedang yang dia kumpulkan untuk waktu yang lama tercurah. Hahaha, pedang ini cukup bagus. Tapi sayangnya, itu masih terlalu lemah. Kata batu darah kekacauan sambil tertawa keras. Pada saat yang sama di dunia luar, mata merah Ye Yuan tiba-tiba terbuka. Sekaranglah waktunya, meledak untukku. Dengan teriakan marah, 4 garis keturunan roh sejati di tubuh Ye Yuan tiba-tiba meletus. Gelombang kekuatan suci tiba di dalam batu darah kekacauan melalui pembagian pedang Dao. Gumpalan pedang Dao yang sedang diinkubasi di batu darah kekacauan, langsung meledak pada saat ini. Biasanya, kekuatan kecil ini secara alami bukanlah apa-apa. Namun, pada saat batu darah kekacauan lahir, dia berevolusi dari entitas tak hidup menjadi entitas hidup. Seseorang seharusnya tidak melihat betapa auranya tidak terbatas. Di dalam tubuhnya, transformasi besar-besaran sedang terjadi. Pada saat ini, luar dalam, saat itulah batu darah kekacauan berada pada titik terlemahnya. Pada saat ini, gelombang apapun akan menyebabkan dampak fatal pada batu darah kekacauan. Sementara di saat yang sama, niat pedang Zuo Bufan yang menakjubkan telah tiba. Serangan terpadu dari dalam dan luar. Ye Yuan dan Zuo Bufan tidak pernah membahas secara spesifik. Mereka hanya mengatakan untuk bertindak sesuai keadaan. Namun saat ini, kerja sama kedua orang tersebut sangat cemerlang. Dua kekuatan menghancurkan vitalitas batu darah kekacauan, seperti menyapu daun-daun mati. Batu darah kekacauan sebenarnya tidak berdaya untuk melawan. Aarg, raungan keras terdengar, mengejutkan langit dan bumi. Batu darah kekacauan saat ini sangat marah. Ye Yuan, ini kamu lagi. Kamu lagi. Kursi ini pasti akan mencabik-cabik sumbimu hari ini. Sebuah teriakan bergema di seluruh cakrawala. Ye Yuan juga langsung memuntahkan seteguk darah. Meledakkan pedang Dao, dia juga kehilangan banyak vitalitas. Seberapa tajam persepsi Long Jian dan para hegemon lainnya.
Aura batu darah kekacauan yang menakjubkan tampaknya telah mendapat pukulan yang mengejutkan oleh seseorang, menjadi putus asa dan tidak berdaya sekaligus. Sukses. Hahaha, nak, bagus sekali. Long Jian berkata dengan penuh semangat. Sementara Wang Zuo dan para hegemon lainnya memasang wajah kosong saat mereka berkata, ini, bagaimana ini mungkin? Batu induknya tidak terkalahkan. Bagaimana mungkin kalian semua bisa melukai batu induknya? Dia sama sekali tidak mengingat kata-kata Ye Yuan sebelumnya. Namun kini, hal itu benar-benar terwujud. Pembentukan batu induk telah gagal. Ye Yuan, orang ini benar-benar melakukannya. Tapi batu induknya tidak terkalahkan. Bagaimana mungkin kaisar surga luas yang sangat kecil bisa menyakitinya? Sesosok langsung terbang keluar dari kehampaan. Zuo Bufan langsung meledak. Namun, hal itu bukanlah masalah besar. Batu darah kekacauan terluka parah dan tidak lagi memiliki kekuatan sebesar itu. Saudara Zuo, bagus sekali. Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Zuo Bufan juga terlihat bersemangat saat dia berkata sambil tersenyum, tetap saja kamu yang mengesankan. Tanpamu, pedangku tidak akan bisa menembus pertahanannya sama sekali. Ye Yuan berkata, pedang saudara Zuo memahami waktunya dengan sempurna, sungguh luar biasa. Zuo Bufan berkata, kamulah yang berpandangan jauh ke depan dan bijaksana, hingga benar-benar mampu melakukan cara-cara yang menipu semua orang. Baiklah, aku tahu kalian berdua mengesankan. Berhentilah membual, aku tidak bisa terus mendengarkan lagi. Long Jian terdiam. Kedua orang ini saling meniup terompet. Benar-benar tidak tahu malu. Sungguh memalukan, tapi mereka sungguh luar biasa. Seorang kaisar surga luas dan hegemon tertinggi yang baru saja menerobos belum lama ini. Kedua orang itu bergandengan tangan dan benar-benar menimbulkan luka serius pada pusat kekuatan keabadian agung yang kekuatannya tidak kalah dengan Mitian. Ini sungguh luar biasa. Kekosongan itu hancur. Seberkas cahaya berdarah terbang keluar. Semua orang menoleh dan tidak bisa menahan tawa. Kedatangannya adalah hal yang jelek dengan kepala batu. Aura monster jelek ini sangat kacau, sepertinya tidak bisa dikendalikan sama sekali. Dilihat dari auranya, kekuatannya saat ini paling tinggi, hanya hegemon biasa. Jelas sekali, evolusi batu darah kekacauan telah gagal. Tiba-tiba, ras darah hegemon satu demi satu meledak, berubah menjadi awan kabut darah, mengalir menuju batu darah kekacauan. Ekspresi Long Jian dan yang lainnya sedikit berubah. Benar saja, setelah menyerap vitalitas lebih dari 20 hegemon, aura batu darah kekacauan menjadi stabil di hegemon tertinggi. Tapi itu juga hanya sekedar itu saja. Serangan gabungan Ye Yuan dan Zuo Bufan telah merusak fondasi batu darah kekacauan, membuatnya tidak dapat menyelesaikan evolusinya. Jika dia ingin memasuki alam keabadian agung dan menyelesaikan evolusi secara menyeluruh, hal itu tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Dia melihat ke arah Ye Yuan dan berteriak dengan marah, penjahat kecil Ye Yuan, kursi ini pasti akan membunuhmu hari ini. Semuanya, perhatikan perintahku. Bunuh Ye Yuan bagaimanapun caranya. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, misiku sudah selesai, aku tidak akan tinggal di belakang untuk menarik fokus ancaman lagi. Senior Long Jian, aku serahkan tempat ini pada kalian semua. Aku akan pergi. Selesai berkata, Ye Yuan mengeksekusi kemampuan ilahinya lagi dan berhasil melarikan diri. Long Jian dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata. Orang ini menyelinap pergi begitu cepat. Tapi bukanlah hal yang baik baginya untuk tinggal di sini. Poin fokus ancamannya terlalu tinggi. Mereka benar-benar bisa membayangkan betapa marahnya batu darah kekacauan saat ini. Meskipun jumlah hegemon ras darah berkurang tajam, dengan penambahan batu darah kekacauan, kualitasnya meningkat pesat. Unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Meski batu darah kekacauan belum berevolusi sepenuhnya, kekuatan tempurnya tetap tidak bisa dianggap remeh. Pertarungan ini masih sangat sulit. Semuanya, Kaisar surga luas yang sangat kecil menjadi pusat perhatian. Kita, kawan-kawan tua, tidak boleh kehilangan muka. Bunuh! Long Jian berteriak. Tuan, aku tidak menyangka bahwa pada akhirnya adik kecillah yang menyelamatkan kita. Zhou Pinespring berkata sambil tersenyum pahit. Hahaha, kapan aku, gurumu, melakukan kesalahan saat menilai orang? Sebaliknya, ada beberapa orang yang terus mengatakan bahwa Ye Yuan dikendalikan oleh musuh. Pada akhirnya, tamparan ini terdengar keras. Saat itu, jika bukan karena kegigihanku, sekelompok orang keras kepala ini harus mati hari ini.
Tidakkah kamu setuju, kabut tua Black Sun? Cloudmon senang dengan dirinya sendiri saat dia berkata. Black Sun tidak bisa berkata-kata. Menurutku, sekelompok orang ini iri karena aku menerima murid yang baik. Untungnya, aku tidak punya keraguan untuk mundur saat itu demi melindungi Ye Yuan. Sekarang, itu setara dengan melindungi surga lengkap giok cerah besar. Pada akhirnya, pejabat yang paling berjasa adalah aku. Hahaha. Black Sun tidak bisa membalas kata-kata itu. Beberapa hari ini, dia telah dikalahkan oleh Cloudmon secara beruntun. Mereka yang dikalahkan bersamanya juga merupakan alam hegemon yang dibawa kembali. Tidak ada cara untuk hidup sebaliknya. Meski begitu, orang-orang ini sendiri juga tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sebelumnya orang sangat yakin, yang akan menyelamatkan surga lengkap giok cerah besar, pada akhirnya adalah Dewa Ilahi Zuo Bufan, tapi Ye Yuan, kaisar surga luas yang sangat kecil ini. Tepat pada awalnya, mereka dirobohkan oleh Cloudmon tanpa batas. Setelah berpose selama setengah hari tanpa ada yang menyadarinya, Cloudmon juga merasa agak bosan dan mau tidak mau bertanya, kabut tua Black Sun, menurutmu apakah Ye Yuan mereka semua bisa berhasil atau tidak? Saat kata-kata ini keluar, hati semua orang menjadi gelisah lagi. Setelah terdiam cukup lama, Black Sun berkata, dulu, kita pernah bertarung dengan batu darah kekacauan sebelumnya. Bagaimana menurutmu? Cloudmon berkata dengan agak kesal, aku bertanya padamu. Black Sun menggelengkan kepalanya dan berkata, kemungkinan besar, sulit. Betapa kuatnya pusat kekuatan keabadian agung, kamu dan aku sama-sama tahu. Wajah Cloudmon agak hitam, dan dia berkata dengan suara serius, tidakkah kamu menyiratkan bahwa murid bungsuku dibawa ke halaman kematian? Black Sun menatapnya dan berkata, apakah itu mendekati kematian atau tidak, bukankah hatimu jernih? Tapi kamu tetap membiarkannya pergi kan? Cloudmon memberinya tatapan tajam. Dia sudah tahu jawabannya sejak lama. Hanya saja dia tidak mau pergi dan berpikir. Itu saja. Ye Yuan berkata bahwa dia punya beberapa kemampuan, tapi tidak peduli apapun cara yang dia punya, dia juga hanyalah kaisar surga luas. Dia bisa mengamuk ke segala arah karena dia membawa kembali hegemon tertinggi ini dan bukan kekuatannya sendiri. Mungkinkah kaisar surga luas yang sangat kecil bisa berhadapan dengan pusat kekuatan keabadian agung? Cloudmon tidak mempercayainya. Black Sun mereka semua juga tidak percaya. Cloudmon saat ini memiliki kepala yang penuh dengan rambut beruban, kedua matanya sangat cekung, dan anggota tubuhnya yang terputus juga tidak dapat tumbuh kembali. Itu tidak jauh berbeda dengan orang tua yang fana. Hegemon Cloudmon, yang pernah menguasai langit, tidak lagi memiliki gambaran roh dari alam hegemon. Samsara yang telah dia lewati sepertinya telah kembali ke tubuhnya lagi. Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul. Itu adalah Li Clearcloud. Guru, ada berita dari sana. Wajah Li Clearcloud penuh dengan kegelisahan. Cloudmon mempunyai firasat buruk, jantungnya berdebar kencang, hampir pingsan. Black Sun dan yang lainnya juga mendesah dalam hati mereka. Berpikir sendiri, memang seperti ini. Bagaimana kabar adik laki-lakimu? Cloudmon bertanya dengan gemetar. Adik muda, dia, Li Clearcloud tidak dapat melanjutkan ketika dia berbicara di sini. Tatapan Cloudmon menjadi gelap, dan dia berteriak dengan dingin, bagaimana kabarnya? Tiba-tiba, ekspresi Li Clearcloud berubah drastis, menampakkan ekspresi sangat gembira saat dia berkata dengan gelisah, adik junior menghancurkan ras darah, menimbulkan luka parah pada batu darah kekacauan, Wang Zuo dan Blutski hampir mati. Hegemon ras darah hampir musnah seluruhnya. Surga satu sangat menang. Hahaha. Semua orang yang hadir tidak memikirkannya. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini sungguh terlalu mendadak. Apa katamu? Cloudmon tidak bisa menahan diri untuk bertanya lagi. Aku berkata, surga satu menang. Kemenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ras darah telah hilang, kita telah mengembalikan kejayaan surga lengkap giok cerah besar. Guru, kita menang. Li Clearcloud berkata dengan gelisah. Bajingan, Pinespring, bunuh orang ini untukku. Jika dia berani melawan, aku akan mengusirnya. Tiba-tiba, Cloudmon meledak marah. Baiklah, Zhou Pinespring menggosok telapaknya dan menyeka kepalan tangannya, lalu memukul dengan brutal. 15 menit kemudian, wajah Li Clearcloud membengkak seperti kepala babi. Dia juga memiliki kebencian yang mendalam terhadap perilaku kakak tertua. Cloudmon memandangnya dan berkata sambil mencibir, kamu pikir karena kekuatan hidup guru telah habis, kamu dapat menipu dan mengkhianati gurumu.
Jika kekuatan guru masih ada, aku pasti akan membuatmu berbaring selama 10.000 tahun. Dia sangat marah. Bocah nakal ini sebenarnya berani menipunya. Baru saja, dia hampir pingsan. Li Clearcloth berkata dengan kesal, baiklah, aku membalas dendam padamu. Siapa yang memintamu untuk mengirimku sendirian saat itu? Apakah hanya kamu, Hegemon Cloudmon, yang sangat mulia? Cloudmon tersedak ketika mendengar itu. Ternyata dia sedang menunggu momen ini. Dalam pertempuran sebelumnya, Cloudmon dengan bodohnya mengirim Li Clearcloth yang sekarat dengan risiko cedera berat. Pada akhirnya, orang ini menyimpan dendam sampai sekarang. Bajingan, kursi ini menyelamatkanmu. Apa aku salah menyimpan? Ya, kamu brengsek, kelompok hegemon terdiam, namun hati mereka merasa tersentuh. 3 hegemon di salah satu sekte Cloudmon saat ini saling berjatuhan karena keinginan mereka untuk mati. Ini benar-benar membuat orang mengagumi tindakan mereka. Menghitung 2 hegemon besar lainnya dari sekte pengobatan ekstrim yang meninggal, sekte pengobatan ekstrim dengan 5 hegemon mereka hampir musnah seluruhnya. Sekte tingkat hegemon ini benar-benar bertarung hingga orang terakhir. Sebenarnya, dahulu kala, setelah krisis ras darah meletus, surga lengkap giok cerah besar tidak hanya memiliki 60 hegemon tersebut. Ada banyak hegemon yang bertahan hidup dan takut mati, langsung melarikan diri. Mereka yang tersisa semuanya adalah pahlawan. Tapi, di antara sekte pengobatan ekstrim, satu sekte, 5 hegemon, tidak satu pun dari mereka yang melarikan diri. Namun, berita ini sungguh tidak terduga. Surga lengkap giok cerah besar dikembalikan ke kejayaan. Persetan denganku, itu adalah pusat kekuatan keabadian agung. Bagaimana bisa Ye Yuan bajingan kecil itu melakukannya? Suatu eksploitasi mulia yang tiada bandingannya. Ini adalah prestasi mulia yang tiada bandingannya. Kabut tua Cloudmon, kamu luar biasa. Kamu menerima muris yang luar biasa. Kelompok hegemon yang cacat, sangat bersemangat. Surga lengkap giok cerah besar hampir runtuh di tangan mereka. Tapi kembalinya Ye Yuan mengatasi gelombang pasang yang mengamuk, dan dia benar-benar memusnahkan ras darah. Bahkan pusat kekuatan keabadian agung, batu darah kekacauan, sebenarnya juga menyerah di tangannya. Dia mencapai prestasi mulia yang bahkan tidak dapat dicapai oleh puluhan hegemon. Plus, saat ini, yang ada hanya kekaguman yang tersisa di hati mereka. Beberapa hari kemudian, Ye Yuan dan sekelompok hegemon kembali, semuanya membawa luka-luka. Bahkan Long Jian yang sangat kuat juga menderita luka parah. Dalam pertempuran terakhir, Long Jian dan Zuo Bufan bergandengan tangan untuk menghadapi batu darah kekacauan, melepaskan kemampuan ilahi bawaannya, menyebabkan kehancuran bersama dengan batu darah kekacauan. Batu darah kekacauan terluka parah sekali lagi. Justru karena inilah batu darah kekacauan muncul, membawa sisa kekuatan yang dikalahkan dan melarikan diri. Dalam pertempuran ini, Long Jian memberikan kontribusi besar. Luan Qinghe, Abadi, dan yang lainnya, juga menderita berbagai tingkat cedera. Yang paling menyedihkan adalah Ye Yuan. Serangan dari Wang Zuo benar-benar tidak terduga. Meskipun Ye Yuan berhasil menghindari bencana, dia sebenarnya terluka parah. Saat ini, dia digendong kembali oleh Zhao Yue. Namun, apapun yang terjadi, perang ini dilakukan dengan sangat indah. Surga lengkap giok cerah besar mengalami pembalikan besar pada saat-saat putus asa, memulihkan kejayaannya sepenuhnya. Tanpa alam hegemon yang bisa mempertahankan benteng, ras darah yang tersisa sudah tidak menjadi perhatian. Ye Yuan perkasa, gelombang suara mengguncang langit, kota matahari barat mendidih karena kegembiraan. Dalam 100-100 orang ini, mereka semakin putus asa setiap harinya. Sampai hari ini, Ye Yuan membalas dengan mendominasi, membalikkan arus yang mengamuk. Di hati para tokoh dikdaya surga 1, Ye Yuan sudah menjadi inkarnasi dewa, eksistensi yang tak terkalahkan. Faktanya, itu sudah melampaui Zuo Bufan. Hahaha, kita semua mempertaruhkan nyawa dan berjuang sampai mati. Pada akhirnya, semua ketenaran jatuh ke tangan anak ini. Dengan siapa kita, sekelompok alam hegemon, akan mencari alasan untuk menyelesaikan masalah. Long Jian tidak bisa menahan tawa saat dia berkata, bukan begitu. Fisik jiwa abadi dari kursi ini hampir tersebar oleh langit darah itu. Pada akhirnya, tidak ada satupun ucapan terima kasih, hegemon abadi juga berkata dengan masam. Ye Yuan terkekeh dan berkata dengan agak lemah, sedikit kontribusimu, ini yang kamu ingat.
Long Jian tersenyum dingin dan berkata, apakah menurutmu kursi ini adalah seseorang yang mendambakan ketenaran dan kejayaan? Kursi ini merasa ketidakadilan bagi adik Bufan. Bicara soal kontribusi, siapa di surga lengkap giok cerah besar yang bisa mengalahkannya? Pada akhirnya, saat kamu kembali, kamu mengambil semua kontribusinya. Wajah Ye Yuan menjadi hitam. Orang tua ini sengaja mempersulitnya. Menabur perselisihan ini tidak memiliki niat baik di baliknya. Namun, Zuo Bufan tidak peduli dan berkata sambil tersenyum, ketika seorang pendekar pedang melakukan sesuatu, itu didasarkan pada hati nuraninya sendiri. Soal kontribusi, Bufan belum pernah memikirkannya sebelumnya. Dalam hal kontribusi, Bufan mungkin tidak bisa menandingi saudara Ye. Dia keluar dari benua hujan cerah dan memberikan jasa luar biasa mulai dari surga penguasa sejati. Tanpa dia, surga lengkap giok cerah besar sudah lama berubah menjadi abu, dan Bufan mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk menguatkan Daoku. Long Jian terdiam. Menabur perselisihan ini dianggap gagal. Dia menghela nafas secara emosional dan berkata, meskipun surga lengkap giok cerah besar adalah benua tingkat rendah, ia menghasilkan banyak sosok yang luar biasa. Sungguh mengagumkan. Para hegemon yang datang membantu menganggukkan kepala mereka satu demi satu. Pengorbanan diri Cloud Mound dan Black Sun, kesediaan Zuo Bufan untuk mati daripada menyerah, banyak hegemon yang bertarung hingga nafas terakhir mereka, semua peristiwa ini menggerakkan mereka. Ini sangat sulit dilihat di benua lain. Mencapai alam hegemon, melampaui samsara, seseorang dapat hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Siapa yang tidak punya keraguan tentang kematian? Selama mereka mau, mereka bisa meninggalkan surga lengkap giok cerah besar dan pergi, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Tapi tidak ada yang mundur. Apakah mereka berjuang untuk diri mereka sendiri? Tidak, hegemon ini berjuang demi triliunan nyawa. Hahaha, aku tahu kamu, anak ini, tidak akan mengecewakan gurumu. Bagus sekali, nak. Cloud Mound tertawa keras dan datang untuk memberi salam. Dia digendong oleh Zhou Pinespring. Cloud Mound sendiri sudah tidak bisa terbang lagi. Lengan kanan Cloud Mound sudah hilang. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura tua, seperti lilin yang berkelap-kelip tertiup angin. Namun saat ini, Cloud Mound penuh dengan semangat tinggi dan penuh semangat, tidak peduli sedikit pun. Dia bangga dengan murid ini. Guru, untungnya, aku tidak gagal dalam misi ini. Ye Yuan merasa kesal tapi tetap berkata dengan sungguh-sungguh. Orang tua ini layak dihormati. Bahkan Long Jian dan yang lainnya juga membungkuk pada Cloud Mound. Cloud Mound buru-buru membalas hormatnya dan berkata, beberapa dari kalian tidak boleh melakukan ini. Orang tua ini hanyalah seorang hegemon puncak, aku harus memberi hormat ketika saya bertemu semua orang. Jika tidak, kalian semua membunuh orang tua ini seperti ini. Long Jian berkata dengan sungguh-sungguh, saudara Cloud Mound pantas menerima hormat ini. Merasakan ketulusan Long Jian dan yang lainnya, Cloud Mound berhenti berpura-pura bermartabat dan berkata sambil tersenyum, Cloud Mound berterima kasih kepada semuanya karena telah memberikan bantuan atas nama murid tercela saya. Saya, orang tua ini, sudah lumpuh, tetapi aku masih memiliki beberapa murid di bawah bimbinganku. Meski tidak kompeten, mereka tetap bisa membantu semua orang. Jika semua orang membutuhkan bantuan, silakan angkat bicara. Long Jian mengangguk dan berkata, kalau begitu, aku harus berterima kasih banyak kepada saudara Cloud Mound. Setelah berbasa-basi, para pusat kekuatan pergi untuk mengobati luka mereka. Kabar kemenangan besar surga satu juga terus bergejolak. Seluruh surga lengkap giok cerah besar telah sepenuhnya tenggelam ke dalam lautan ekstasi liar. Pada saat ini, seluruh pusat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya saling berpelukan dan menangis tanpa mempedulikan wajah mereka. Perbuatan Ye Yuan yang membawa semua pusat kekuatan kembali dan menghancurkan ras darah diubah menjadi berbagai versi, menjangkau setiap sudut dunia. Meskipun orang-orang seperti Zuo Bufan dan Cloud Mound sama-sama mampu menimbulkan pujian dan air mata, orang yang menentukan kemenangan adalah Ye Yuan. Aku mendengar bahwa saat itu, hegemon surga satu dan hegemon ras darah bertempur hebat. Hegemon Bufan hampir mati. Ye Yuan turun dari langit bersama tentara surgawi, bahkan membunuh ras darah hegemon dengan satu pukulan. Lalu dia membawa 10 hegemon tertinggi dan menyapu bersih ras darah. Kebanggaanmu tidak ada batasnya kan? Bukankah Kaisar Ye Yuan surga luas? Bagaimana dia membunuh alam hegemon dengan satu pukulan? Kamu gila? Apa yang kamu tahu? Ye Yuan, orang ini tidak bisa diukur dengan akal sehat.
Pernahkah kamu melihat kaisar surga luas yang mampu mengembalikan 10 dunia hegemon? Pernahkah kamu melihat surga penguasa suci yang mampu mengalahkan alam hegemon Blutski? Pernahkah kamu melihat sebelumnya? Setelah kamu berkata begitu, itu sangat masuk akal. Memang tidak mungkin hal seperti ini terjadi pada orang lain. Tapi itu sangat mungkin jika menyangkut Ye Yuan. Mustahil, aku akan bergabung dengan sekte pengobatan ekstrim. Dalam kehidupan ini, aku hanya akan mengikuti jejak surgawi Saint Ye. Ayo, ayo, ayo. Pergi bersama-sama. Ada sesajen setelah bencana besar. Saint yang turun dari surga. Ye Yuan mendapat gelar, Saint Surgawi, entah sejak kapan. Seluruh surga lengkap giok cerah besar jatuh ke dalam pemujaan fanatik terhadap Ye Yuan. Ye Yuan saat ini sudah didewakan. Pertarungan keajaiban di masa lalu semuanya telah digali oleh para penyembahnya. Meskipun ia hanya seorang kaisar alam surga luas, di mata para penyembah fanatik itu, ia tak terkalahkan. Tidak peduli seberapa kuat lawanmu, aku bisa meledakkannya hanya dengan satu pukulan. Oleh karena itu, nama Saint Surgawi Ye, secara bertahap menyebar di aliansi surga satu. Pusat perhatian ini benar-benar menutupi Zuo Bufan. Tentu saja, Zuo Bufan, Cloudmon, dan yang lainnya memiliki pendukungnya masing-masing. Namun jika dibandingkan dengan Ye Yuan, hal itu jauh lebih sedikit. Pada saat yang sama, serangan balik surga satu juga aktif dilakukan. Feng Xiaotian dan para hegemon lainnya yang tidak terluka sama sekali memimpin pasukan surga satu dan menyapu bersih sisa-sisa pasukan ras darah yang dikalahkan. Mereka yang tidak memiliki alam hegemon tidak dapat menahan satu pukulan pun di depan pusat kekuatan alam hegemon sama sekali. Sebulan kemudian, luka-luka semua pusat kekuatan sudah agak membaik, dan mereka berkumpul bersama. Ketika Long Jian melihat Ye Yuan, dia membungkuk hormat dan berkata, memberi hormat kepada Saint Surgawi Ye. Hegemon abadi juga membungkuk dan berkata, memberi hormat kepada Saint Surgawi Ye. Saint Surgawi Ye tidak terkalahkan. Feng Qingxuan juga membungkuk dalam-dalam dan berkata, Saint Surgawi Ye akan hidup selama beberapa generasi mendatang dan menyatukan surga satu. Di sampingnya, semua orang dari surga satu mencoba yang terbaik untuk menahan tawa mereka. Wajah Ye Yuan menjadi hitam seperti dasar pot dan dia berkata dengan suara serius, tidak menyenangkan jika kalian semua seperti ini. Long Jian berkata dengan heran, bagaimana tidak menyenangkan? Pukulan Saint Surgawi Ye tidak terkalahkan. Meskipun kita adalah hegemon tertinggi, kita juga harus berhati-hati. Gigi Ye Yuan berderit karena bergesekan dan dia berkata sambil tersenyum dingin, saat aku masuk ke hegemon, aku pasti akan meledakkanmu dengan satu pukulan. Long Jian tersenyum dan berkata, jangan. Kamu bisa meledakkanku dengan satu pukulan sekarang, kamu tidak perlu masuk ke alam hegemon sama sekali. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata dengan kesal, baiklah, apakah kalian sudah selesai? Sekarang bukan waktunya bercanda. Satu pembalikan tidak dapat mengubah situasi pertempuran di seluruh langit. Yang terpenting sekarang adalah menemukan hegemon samsara. Aku bertanya kepada hegemon Mitian jika ada orang di dunia ini yang cocok dengannya, maka yang ada hanya hegemon samsara. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a